Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di Bapak Aan. Untuk kali ini di sesi sekarang ini kita akan tanya tentang pakan dari peternakan beliau ini, dan ini peternakan fattening dan breeding juga ada. Dan di sini juga menyediakan bibit untuk mungkin teman-teman membutuhkan ya, bibit-bibit. Dan kalau untuk pejantan juga mungkin ada di depan kita pejantan yang lumayan bagus untuk teman-teman breeding pemula ya, mungkin di wilayah Jombang atau luar Jombang bisa menghubungi beliaunya. Oke, langsung saja kita tanya selengkapnya di Bapak Aan. Oke Pak, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Mas. Waalaikumsalam. Oh, ini pakannya Pak ya, yang ada di peternakan jenengan Pak ya. Ini untuk fattening atau untuk breeding atau hanya fattening saja Pak? Ini untuk sementara saya pakai untuk ini ya, untuk fattening ini kan. Fattening ya Pak ya. Iya. Tapi bisa juga digunakan untuk breeding juga. Untuk reproduksinya terganggu atau enggak Pak dengan pakan yang seperti ini Pak? Iya. Jadi untuk breeding ya, untuk saat ini memang saya belum terjun gitu kan. Tapi sedikit sharing dari teman gitu kan. Jadi memang ada pendapat kalau pakan fermentasi itu berisiko buat janin di kambingnya itu sendiri gitu kan. Tapi ini ya, karena ada sebagian pendapat dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi memang ada pengaruh tetap gitu kan untuk jenis domba tertentu. Kambing khususnya gitu ya. Kambing khususnya ya. Kambing, tapi untuk domba lebih ya, relatif aman. Relatif aman. Ya, karena sumber kayak gitu kan dari mereka ya, para peternak sendiri gitu kan. Jadi untuk domba ya, kan domba yang putih-putih seperti ini relatif aman. Aman ya Pak ini Pak ya. Insya Allah aman gitu kan. Terus untuk kambing ini yang belum dicoba gitu ya. Potensi berisiko yang untuk yang kambingnya. Kambing. Kalau domba aman gitu Pak ya. Aman gitu kan. Kalau yang bunting-bunting itu dikasih pakan ini nggak masalah ya Pak ya? Insya Allah tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Karena ada teman gitu kan. Fermentasi juga tidak masalah. Untuk domba. Untuk domba ya, bukan kambing ya. Yang Jawa itu kan. Kalau ingin tahu Pak, ini komposisinya apa Pak ini untuk pakan jenengan ini Pak? Boleh, tidak apa-apa. Jadi untuk pakan ini saya tidak fix ya, harus pakan tertentu gitu kan. Jadi saya sesuai dengan ketersediaan pakan ya kan, otomatis ya. Terus sama ini apa namanya, harga otomatis ya, soalnya ada hubungannya dengan kos gitu kan. Kos pakan. Tapi tetap merujuk pada ini ya, pada kandungan nutrisi yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kita di sini bermain-main komposisi akhirnya gitu. Jadi pada saat salah satu dari bahan komposisi tersebut tidak ada atau mahal, dialihkan gitu Pak ya. Siasati dengan alternatif yang lain, yang ada, yang murah bahkan ya, nah, seperti itu. Tapi tetap tidak mengabaikan nilai nutrisi yang dibutuhkan gitu. Jadi ya sedikit kita inilah ya, belajar lagi kalau kandungan nutrisi. Iya. Gitu kan. Kalau nutrisi untuk ini gibas ya Pak ya. Untuk gibas ini nutrisinya yang menurut jenengan bagus Pak, ini yang seperti apa sih Pak? Gibas tergantung ini Mas aplikasinya. Jadi kita itu mau bikin pakan untuk apa? Untuk fattening atau untuk breeding gitu. Ya. Kalau untuk detailnya saya tidak ingat ya. Ada tapi ada kita catatan gitu kan. Jadi kebutuhan nutrisi dibutuhkan untuk fattening dan breeding tidak sama gitu kan. Untuk yang paling paling mendasar memang itu kebutuhan protein kan. Proteinnya yang tinggi gitu Pak ya. Kalau untuk fattening memang kita lebih menonjolkan ke protein ya. Protein sama karbonya gitu kan. Pasti itu kan. Nah untuk breeding tidak harus seperti itu, tidak harus ya, tidak harus. Jadi seperti itu tidak apa-apa, tapi tidak harus seperti itu pun sebetulnya sudah cukup, sudah oke ya Pak ya, memenuhi kebutuhan nutrisinya untuk breeding itu kan. Soalnya untuk breeding itu kan kita nggak perlu gemuk kan, nggak perlu, malah bahaya kalau gemuk gitu Pak ya. Jadi yang penting sehat, anaknya sehat cukup gitu kan. Nah selanjutnya nanti kita sambung dengan fattening untuk cembengnya gitu kan. Jadi untuk treatment dari indukannya kita tidak perlu gemuk sebetulnya seperti itu. Bahkan justru sebagian orang bilang berbahaya, potensi berisiko terhadap janin atau gimana. Oke Pak, untuk
bahan ini apa saja Pak yang ada di kandungan fermentasi jenengan? Nanti mungkin kalau pas hari-hari tertentu yang jenengan pas ngeraduk, datang ke sini untuk melihat cara ngeraduknya. Ini kan sudah jadi. Ini campurannya apa saja sih Pak untuk bahan? Boleh. Nah, nanti bisa kita schedule-kan kan kalau mau belajar bareng-bareng. Ya. Ya nanti silakan ke sini gitu kan. Kalau bahan untuk sementara ini saya pakai 9 macam. 9 macam Pak? Ini 9 macam. Jadi saya pakai 3 komponen ya. Itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh ternak domba gitu kan. Jadi dari serat saya ngambil ini ya, titen delay, serat, titen delay, serendeng kangkung, selampor dan kulit kopi. Itu dari serat Pak ya? Iya, serat. Ini jelas banget untuk contoh teman-teman gitu Pak ya. Jadi itu anu ya, tidak harus seperti itu. Itu contoh salah satu. Nah, kebetulan yang saya pakai itu kan yang ketersediaannya ada di sekitar sini Pak ya. Saya. Oh. Jadi tidak harus seperti ini. Yeah. Tapi sudah ada 3 contoh gitu Pak ya. Ya. Yang semua diaplikasikan di sini Pak ya. Yeah. Terus Pak? Terus untuk ini ya, untuk nutrisi yang mengandung lemaknya ya, saya pakai kopra kelapa. Kopra kelapa. Ini ya, wafer. Wafer Pak ya. Wafer yang reject atau expired gitu kan. Ya itu bisa kita dapatkan di seputaran ada memang ya. Seputaran Jombang sini sudah ada. Banyak itu ya. Tinggal kita nyari gitu kan. Berarti sudah 2 ya Pak, sekitar 5 Pak ya. 5. Terus untuk ini ya, untuk karbonya ya. Karbohidrat. Karbo di sini saya kolaborasikan antara katul ya. Katul dengan gaplek. Gaplek Pak ya. Tepungnya atau gimana Pak? Tepung ya. Saya pakai tepung ini. Tepungnya ya. Itu kan ada itu yang apa, pongkol tela. Pongkol tela. Itu juga boleh, enggak apa-apa. Oh, ini kalau ini asli gapleknya Pak ya? Gaplek, saya pakai gaplek ini. Pakai gapleknya gitu kan. Juga kadang-kadang kalau saya punya bahan itu saya campur dengan ini polar. Polar juga. Polar. Cuma kan kadang-kadang polar kan mahal sekarang ini harganya kan. Nah, polar sekarang mahal. Ya stabil harganya mahal ya polar ya Pak ya. Betul. Barangnya ada dan harganya stabil. Cuma mahal. Itu masalahnya itu. Nah, dari karbonya seperti itu kan. Nah, selebihnya saya kasih ini apa? Protein ya. Itu saya pakai kulit ari kacang hijau ya kan? Kulit ari kacang hijau, limbah juga. Iya, limbah dan juga. Di sini mudah juga Pak ya? Ada ya. Ya, kalau bilang mudah nggak tahu ya, kadang-kadang ada kadang-kadang enggak gitu. Gitu. Kebetulan kemarin saya dapat itu kan. Akhirnya campurannya lengkap gitu Pak ya. Juga kadang-kadang saya campur ini Mas. Ini kebetulan enggak ada ini kan. Jadi saya campur dengan, kebetulan di dekat daerah saya ini ada suatu desa ya. Jadi itu produksi ini cambah. Jadi cambah ya Pak ya. Dari situ kan ada beberapa cambah yang apa ya, pada saat diproses itu kulitnya Pak ya, kulit ari gitu Pak. Kulit ari ada juga, terus ada ini kalau istilah mereka kan brondolannya itu kan. Oh, brondolannya. Nah, itu kadang-kadang saya tambahkan juga di sini gitu kan. Lebih komplit gitu kan. Lebih komplit ya Pak ya. Untuk di 9 bahan Pak ya. Ini bahannya, ini yang paling mahal ini di apa sih Pak? Paling mahal sebetulnya sih harganya variatif ya. Kalau di sekitar sini ya variatif gitu kan. Kalau untuk serat ya harganya stabil lah ya kalau serat ya. Kalau untuk lemak dan karbonya itu yang agak mahal. Kayak katul, kopra kelapa itu harganya di sini ya. Di sini tuh ya termasuk tinggi gitu kan, karena di atas 3.000 kan? Di atas 3.000. Sama kulit ari kedelai itu juga di atas 3.000. Di atas 3.000. Di atas 3.000. Kalau untuk serat kisaran 2.000-an lah. 2.000-an ya. Tergantung kangkung barang juga itu Pak ya. Paling murah kulit kopi kan. Ya mungkin juga karena ini ya, saat ini kan seputaran daerah sini ada panen raya kopi gitu kopi. Kan. Ya, jadi memanfaatkan gitu Pak ya. Jadi kalau kita mau apa ya, bikin pakan dengan harga murah, yaitu salah satu triknya ya kita ini. Jadi lihat ketersediaan pakan ya. Jadi kita nyiasatinya pada saat mereka panen raya. Itu kita nimbun dulu ya, karena mereka kan musiman ya, pada saat sudah tidak panen raya otomatis
ya langka. Mahal ya Pak ya. Langka, harganya juga terus otomatis juga naik lagi gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Memang kalau peternak besar dan minimal ratusan ekor memang harus menyediakan penyediaan pakan harus ada ya Pak ya. Gudang minimal ya. Ada. Harus ada. Kalau enggak nanti kita akan mengikuti harga pasar. Betul Mas. Untuk pakannya Pak ya. Otomatis pakan kita butuh dan kita tidak ada pilihan, harus kita beli kan? Ya. Dengan harga yang bervariatif pastinya gitu kan. Untuk pakan yang tidak beli ini di apa Pak? Kalau di pakan yang ini Pak? Tidak beli. Kebetulan saya beli semua Mas. Beli semua. Tapi ada yang murah, ada yang mahal. Betul, kalau disatukan ini sampai harga berapa sih Pak? Kalau dihitung-hitung sama ongkos mungkin pembuatan dari fermentasinya? Jadi normalnya saya tuh buat patokan memang ya. Buat patokan. Soalnya ada hubungannya dengan ini ya, hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya Pak ya. Jadi pakan saya itu kisaran antara 2.500 sampai 2.700, 2.800. Itu komplit sama ya semua operasional ya. Operasional pembuatan Pak ya. Jadi segitu. Berarti sekitar 28 ya Pak ya. Ya anggaplah gitulah. 28 gitu kan. Per kilonya ketemu segitu. Per kilonya ketemu segitu. Oke Pak, mungkin kalau ini tanya mungkin saya sebagai perwakilan dari teman-teman Pak. Ini kan jenengan di 9 Pak. Seumpamanya kurang dari 9 ini gimana sih Pak untuk fermentasi dengan kenaikan berat badan yang mungkin 3 atau 4 kilo ini Pak? Jadi untuk bahan ya tidak harus 9 ya. Tapi secara teori gitu kan, semakin banyak macamnya semakin bagus. Untuk kebutuhan nutrisinya. Nutrisinya ya Pak. Semakin lengkap kandungan nutrisinya. Semakin gitu, lengkap ya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kalaupun sedikit juga selama kebutuhan dari nutrisi yang dibutuhkan tadi ada semuanya. Contoh seperti karbonnya ada, dari mana, terus seratnya apa, dari mana gitu kan. Terus juga proteinnya, lemaknya gitu ya cukup. Cukup ya Pak ya. Ya cukup. Juga paling penting lagi adalah kualitas dari bahan gitu kan. Bahan Pak ya. Berarti nggak harus bahan hanya murah saja tapi kualitas jelek gitu Pak ya. Betul. Ya, seperti itu kan. Banyak macamnya tapi bahannya jelek ya. Itu juga kurang optimal. Lebih baik sedikit tapi bagus ya. Bagus. Contohnya kayak katul, kualitas bagus. Nah, seperti itu. Yang bagus. Ke 9 bahan yang sekarang mengikuti harga pasar ini yang seperti apa Pak? Kalau pasar lebih dominan dengan momen ya. Momen ya. Panen gitu ya. Yang pasti itu. Kalau selebihnya normal gitu kan. Jadi sekarang kangkung sama kulit kopi. Kalau sekarang kangkung ini harga berapa Pak kalau sudah nyampe di sini jenengan beli? Kalau nyampe ke sini 2000-an Mas. 2000-an ya. 2000 itu maksudnya plus minus ya. Plus minus. Punya kanan kirinya 2000 gitulah. Untuk kualitasnya sudah bersih atau mungkin sudah ada gagak kehitaman atau gimana Pak? Harusnya sudah bagus gitu kan. Kenapa? Karena sekarang kan bulan berapa ini? Bulan 8 ya. 8 sudah. Jadi, panasnya sudah ada gitu. Betul. Jadi secara kualitas panenan gitu kan. Karena mereka sudah banyak kemarau. Jadi memang kangkung itu betul-betul kering betulan. Keringnya memang benar-benar kering gitu. Bukan dikeringkan. ada yang bilang dikeringkan itu nggak tahu diapain itu nggak tahu kan. Nah kalau sekarang harusnya gitu kan dengan bulan 8 ini cuaca sudah mulai kemarau, harusnya hasil panen sudah bagus, harus betul-betul sudah kering dan tidak hitam itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi mungkin di 9 bahan pakan untuk prebiotiknya ini pakai apa sih Pak? Untuk fermentasi kan pasti ada prebiotik. Kalau prebiotik saya di sini kebetulan pakai E4 ya. E4 Pak ya. Tapi bukan bukan patokan itu. Nah, prebiotik juga banyak macamnya produknya gitu. Jadi kalau di jenengan ini saya pakai E4. Tapi kalau teman-teman pakai yang lain juga nggak masalah ya Pak. Enggak apa-apa. Jadi kalau pembuatan fermentasi ini biasanya jadinya berapa hari Pak untuk komposisi dari racikan fermentasi jenengan? Untuk siap saji gitu ya. Untuk siap saji ya. Ya ini kembali ke teori masing-masing tetap ya. Jadi banyak yang ini ya punya pendapat masing-masing gitu kan. Di sini saya normalnya minimal 4 hari.
minimal Nggih, 4 hari. Nggih, jadi pada saat tadi proses pembuatan nanti kita packing kayak gini, kita masukkan drum. Ini kenapa kok dibalik Pak ini Pak? Tujuannya seperti apa sih Pak untuk referensi teman-teman Pak? Nggih. Jadi gini, sebetulnya sih tidak harus dibalik, enggak apa-apa gitu kan. Kenapa? Soalnya tutup dari drum ini juga dia ada sealnya. Takutnya hasilnya itu yang agak anu ya. Jadi pertimbangan saya kepingin memastikan bahwasanya drum ini betul-betul kedap udara. Betul-betul kedap udara. Dengan cara seperti ini mungkin saya balik gitu kan. Yang teman-teman gagal bisa dicontoh seperti ini Pak. Ini kan dari pengalaman saya dulu gitu kan. Jadi saya bikin pakan buahnya gitu kan. Pakan buahnya gitu kan. Nah, kebetulan ada salah satu drum itu yang kurang rapat sealnya gitu kan. Akhirnya nggak jadi. Jadi nggak jadi, rusak gitu kan. Jadi jamuran itu kan. Jamuran. Jadi untuk menghindari resiko seperti itu ya saya bikin banyak, saya balik semua gini aja. Nah ini dibalik semua teman-teman. Untuk peradukan ini berapa kuintal atau berapa ton sih Pak untuk peradukan di kapasitas berapa ekor sih Pak ini Pak? Untuk radukan saya biasanya sekali ngeraduk itu 1 kintal, 1 ton. 1 ton bahan kering atau sudah sajinya Pak? Kering, masih kering. Masih keringnya? Oke, jadi saya ngitungnya itu yang bahan masih kering ya. Kalau sudah basah gini ya lebih dari 1 ton pasti, karena ada air di sini kan. Untuk perbandingan pakan Pak, pakan ini dalam 9 ini perbandingnya ini mana yang lebih diunggulkan, mana yang lebih sedikit, itu yang seperti apa Pak untuk pakan ini Pak? Oke, saya kira untuk formula kayak gitu mengacu lagi kepada kebutuhan lagi. Kebutuhan. Jadi untuk fattening atau untuk breeding ya, otomatis itu tidak boleh disamakan kan. Nah, kalau yang untuk ini otomatis protein ya. Protein memang paling banyak ya. Harus ditonjolkan proteinnya gitu kan. Jadi proteinnya kita kita setting agak ditambah gitu. Protein dengan karbonya. Seperti ini ya Pak ya. Jadi memang tujuannya kita membuat fermentasi untuk breeding atau untuk fattening ya Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk fattening memang yang ditonjolkan yaitu proteinnya Pak ya. Protein sama karbo. Karbo ya. Iya, sama karbo. Jadi untuk breedingnya juga beda Pak ya. Beda. Jadi ya maksudnya gini, kalau pakan yang biasa-biasa saja bisa untuk breeding, ngapain kita harus keluar banyak kos untuk bikin pakan dengan kualitas fattening gitu. Ya, jadi kita mengarahnya ke efisiensi. Gitu. Efisiensi, betul. Efisiensi gitu kan. Untuk kos pakannya gitu. Ya setidaknya kan kalau kita bisa mangkas kos dari biaya pakan kan kita terbantu juga gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih untuk sharingnya untuk pakan jenengan ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin ada ilmu lagi cara pembuatan dengan cara dibalik seperti ini agar kedap udara tujuannya Pak ya. Iya, itu memastikan lebih amannya lagi gitu Pak ya. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini, tapi lebih amannya menurut pengalaman Bapak Am seperti ini Pak ya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin request tentang kok gagal terus, coba diaplikasikan seperti Bapak Am, atau mungkin bisa datang ke sini pas peradukan cara pembuatan ini bisa Pak. Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Nanti pada saat kita ada jadwal, bisa nanti bisa ya. Bareng-bareng belajar intinya ya. Saya tidak menggurui gitu Pak ya. Tidak belajarin, tapi belajar bareng-bareng. Sama sharing-sharing. Siapa tahu ada temannya ke sini lebih punya pengalaman. Bisa sharing juga ke kita gitu Pak ya. Kita bisa kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada cara yang lebih bagus, kita akan serap ilmu itu Pak ya. Kalau tapi plusnya di sini nanti dapat kopi yang pasti. Dapat kopi, itu yang utama ya di sini. Oke Pak Am, terima kasih. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan minimal teman-teman awal kedatangan kita ke sini tahu tentang pakan dari peternakan jenengan. Siap. Oke Pak Am, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, pakan di peternakan Bapak Am seperti ini ya. Ini untuk fattening, kalau untuk breeding ini terlalu bagus. Jadi teman-teman bisa meracik dengan yang lebih kurang seperti ini dari bahan yang 9 bisa, atau mungkin 5 atau yang lain. Dan teman-teman mungkin ingin belajar ke Bapak Am bisa ke sini di jadwal pembuatan pakan. Jadi pakan banyak ini biasanya berapa hari baru habis. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikuti terus video dari Wira Swadesa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.